Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Tahun 2020 kami merintis Sanggar Tahfidz Al-Qur'an, yang dimana saat itu pandemi sedang melanda. Di tahun 2020 juga adalah puncak pandemi yang merupakan puncak terparah yang mengakibatkan krisis ekonomi, pendidikan, serta krisis moral. Di sana kami berinisiatif untuk menyelamatkan generasi yang saat itu mereka, khususnya anak-anak, sedang menggandrungi gadget, karena pembelajaran saat itu menggunakan sistem daring. Oleh karena itu anak-anak lebih betah di rumah dengan gadgetnya. Alhamdulillah di tahun yang sama kami merumuskan sebuah program hafalan, program tahfidz, yang dimana program ini kami rumuskan semenarik mungkin sehingga anak-anak bisa, ya kami berharap dengan program itu meminimalisir krisis moral yang terjadi pada saat itu. Oleh karena itu kami dengan beberapa tim asatidz yang pada saat itu berjumlah 3 orang, kami menyusun program tahfidz yang diadakan di rumah saya sendiri. Kemudian di saat yang sama kita adakan publikasi besar-besaran melalui broadcast WhatsApp, dan alhamdulillah antusiasme masyarakat, orang tua santri, para sahabat Quran yang menerima info itu langsung berdatangan, kemudian melakukan pendaftaran dan sebagainya. Alhamdulillah di tahun yang sama 2020, yang awalnya kami mentargetkan hanya 35 santri, yang maksimal tuh 60 santri yang bisa kami tampung di rumah kami. Namun alhamdulillah antusias yang sangat luar biasa pada saat itu menuntut kami untuk mengelola secara fokus, secara profesional, secara matang, sehingga apapun yang mendukung program itu dari mulai media, fasilitas, kemudian manajemen SDM dan lain sebagainya itu kami penuhi. Masih di tahun yang sama, jumlah santri yang kami targetkan 35 santri pada akhirnya membludak hingga tembus ke angka 75 santri. Dan alhamdulillah dengan komunikasi yang intens dengan keluarga kami saat itu untuk meminta izin membangun gedung Sanggar Tahfidz yang pertama di tanah kosong, yang mana tanah kosong itu masih dimiliki oleh orang tua kami. Setelah ngobrol intens, negosiasi, dan alhamdulillah beliau mempersilahkan untuk dibangunkan gedung Sanggar Tahfidz, dan alhamdulillah kurang lebih 5 bulan kami bisa membangun gedung pertama Sanggar Tahfidz Al-Quran. Kenapa kami memberanikan diri pada saat itu untuk bisa membangun gedung Sanggar Tahfidz Al-Quran? Karena kami merasa bahwa ini adalah sebuah kebutuhan umat. Oleh karena itu dukungan umat saat itu, orang tua santri, para donatur, para sahabat Quran yang lainnya turut membantu keberlangsungan pembangunan hingga akhirnya dalam waktu kurang lebih 4-5 bulan dengan total anggaran yang sudah kami keluarkan sebesar kurang lebih 300 jutaan itu sudah terpenuhi dengan bangunan di atas tanah, luasnya kurang lebih 3 kali 7 meter dan tinggi 3 lantai. Alhamdulillah sudah bisa digunakan di tahun 2021 awal, sehingga dengan bangga, dengan sangat bahagia kami menggunakan fasilitas itu, dan
disambut juga oleh para santri yang cukup bahagia dengan tempat yang baru. Di akhir tahun 2021 kami pun tertuntut kembali untuk memperluas lahan belajar, lahan di mana anak-anak bisa belajar di situ. Dan qadarullah tepat di samping gedung pertama Sanggar Tahfidz Al-Quran ada tanah kurang lebih luasnya 78 meter persegi yang akan dijual. Pihak yang mempunyai tanah kemudian menawarkan kepada kami, dan kami pun saat itu qadarullah baru selesai membangun gedung yang pertama. Tapi Allah mungkin memberikan ujian baru untuk kami dan tantangan baru untuk kami agar tanah itu bisa kami bebaskan. Nah, setelah itu singkat cerita kami akad dan kami fiksasikan penawaran itu, kami nego agar harganya bisa masuk dengan kemampuan kami, dan alhamdulillah deal di angka 350 juta. Di tahun 2023 ya, tahun 2023 kami alhamdulillah sudah melunasi di angka 250 juta, tinggal 100 juta. Dan ada pertanyaan yang menarik, kenapa harus dibebaskan? Apakah tempat yang pertama itu nyewa atau kontrak atau seperti apa gitu? Sehingga kenapa Sanggar Tahfidz Al-Quran membutuhkan lahan baru? Nah, ini yang perlu kami jelaskan. Yang pertama, jumlah santri kami saat ini yang awal kami pindah ke gedung pertama itu jumlahnya hanya 150 santri, dan itu setiap hari kami terus mendapatkan penambahan santri hingga pada akhirnya tembus ke angka 400 santri, dan hari ini hampir ke angka 500 santri, sehingga mau tidak mau kami harus memperluas bangunan gedung belajar, sarana belajar untuk para santri, karena banyak sekali santri yang masuk pada daftar waiting list karena memang keterbatasan ruangan kelas. Kemudian yang kedua, kenapa kami harus membebaskan lahan dan melakukan perluasan gedung belajar Sanggar Tahfidz Al-Quran? Karena setiap tahun kami ada acara akbar, setiap tahun, setiap bulan kami ada acara parenting yang memang membutuhkan gedung atau area yang sangat luas untuk menampung banyak orang. Nah, sehingga tidak mau kami memaksakan diri dengan bismillah, dengan tekad yang kuat, kami memberanikan diri untuk membebaskan lahan. Nah, sahabat Quran yang Allah muliakan, maka dari itu dari tahun ke tahun alhamdulillah progresnya terus meningkat, progresnya terus baik. Adapun pembebasan lahan terus kami lakukan penggalangan sampai detik ini, hingga akhirnya sampai saat ini kebutuhan pembebasan lahan itu berada di angka 100 juta. Oleh karena itu, sahabat Quran yang Allah muliakan, mari kita bersama untuk turut serta melahirkan para generasi Quran. Alhamdulillah, Sanggar Tahfidz Al-Quran juga banyak, sudah puluhan santri yang sudah lulus di sini, sudah puluhan santri juga yang sudah mengekspresikan apa yang sudah dipelajari di Sanggar Tahfidz Al-Quran melalui lomba-lombanya, kemudian melalui jalur prestasi untuk masuk ke sekolah lanjutan, kemudian ada juga tes tahfidz di sekolahnya, dan alhamdulillah itu semua bermanfaat. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami mengajak kepada sahabat Quran semua, mari kita libatkan diri, mari kita terlibat untuk turut melahirkan generasi Al-Quran, generasi hafidz yang soleh dan solehah, sehingga Anda semua bisa mendapatkan fadilah yang Allah janjikan, yang Rasulullah SAW janjikan kepada kita semua, bahwa siapapun yang menghidupkan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, mengamalkan serta mengajarkannya, dan mendukung seluruh rangkaian
pembelajaran atau rangkaian program yang mendukung tersyiarkannya Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala dan ganjaran yang sangat luar biasa di yaumil jazaa. Itu saja singkat kisah dan program yang akan kami gulirkan dan sedang kami gulirkan sampai saat ini. Sekali lagi, akhir kami mengajak kepada seluruh sahabat Quran semua, mari kita turut serta untuk terlibat langsung melahirkan generasi Quran, generasi hafiz-hafizah yang soleh dan solehah dengan melibatkan diri dalam program pembebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.